Selamat datang Pak Limcin. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Anastasia Giovanka, Septia Clara, Steve Nathaniel, Astrid, dan Cantika akan mempresentasikan hasil tugas materi pengayaan yang telah kami kerjakan. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas topik Advanced Visualization, dan video ini akan menunjukkan bagaimana kami membuat sheet-sheet interaktif menggunakan Tableau, dan menerapkan teknik Advanced Visualization untuk membantu menganalisis data secara mendalam. Semoga video ini bermanfaat untuk mendukung pemahaman materi ini. Selamat menyaksikan. Baik, demonstrasi pertama kita akan mulai pada materi slope chart dan bump chart. Nah, di sini itu slope chart sangat berguna untuk menampilkan perubahan nilai atau peringkat antara dua periode waktu atau dua status yang berbeda. Nah, chart ini tuh bisa bantu kita buat ngelihat tren naik atau turun secara jelas. Misalnya kita bisa membandingkan peringkat penjualan antar tahun. Misalkan kalau di sini untuk penjualan di region South dan dari tahun 2016 ke 2017 kita bisa lihat nih peningkat apa, kenaikan trennya kayak gimana atau penurunan trennya kayak gimana. Nah, dengan slope chart ini kita bisa, mengidentifikasi dengan cepat perubahan signifikan yang terjadi antara 2 titik waktu. Kayak di sini kelihatan nih, bahwa Arkansas, kenaikannya signifikan dibanding yang lainnya, dari 9 ke 4 kayak gitu. Nah, sekarang kita akan mendemonstrasikan gimana cara buat slope chart ini di, Tableau. Oke, di sini kita buka dulu. Data yang digunakan itu Superstore. Lalu kita ke sheet pertama. Di sini kita bikin terlebih dahulu create calculated field itu sales rank. Nah, sales rank ini kita masukkan rank dari some sales. Jadi kita mau ngeliat apa ranking dari penjualannya itu kayak gimana gitu. Peringkatnya kayak gimana dari tahun ke tahun. Tapi di sini kita ngegunainnya hanya 2019 ke 2020. Oke, terus kita masukin sales rank ke row. Kita juga masukin order date ke kolom dan pastikan order date-nya itu dia year yang atas lalu juga discrete. Nah, kita ingin ngefilter ini itu tuh hanya di tahun 2019 ke 2020. Otomatis berarti kita masuk filter ke order date years di sini centang hanya 19 sama 20 di apply. Dia pengen lihat yang apa region-nya itu south. Jadi kita masukin region di sini, lalu kita masukkan checklist hanya south, lalu oke. Nah, di sini kita masukin kita masukin state ke mana state? Kita masukin state ke label untuk melihat state-nya kayak gimana, lalu kita masukin tadi sales rank ke label juga, nanti untuk nanti dimunculkan rankingnya berapa, dan kita masukin state lagi ke detail. Nah, untuk nanti detailnya kayak gimana ini kita tukar aja. Oke, nah di sini untuk kita bisa lihat ranknya itu kayak gimana. Sales rank-nya di sini edit table calculation, di sini kita ganti. Jadi specific dimension itu state, bukan jadi year of date tapi state. Oke, kalau udah kayak gini udah selesai, yang bagian di marks-nya juga kita ganti jadi specific dimension di state. Lalu kalau udah keluar kayak gini, ini kita entire view dulu. Nah, kan udah keluar kayak gini. Cuma kan ini masih kebalik. Nah, caranya dibalik itu adalah kita klik ini kan rankingnya masih kebalik nih, yang satu jadi di bawah, yang 11 di atas. Oleh karena gitu kita balik, klik kanan, kita ganti edit axis, dan ini kita reverse. Oke, udah keluar. Nah, di sini kan kita baru kelihatan bahwa eh, si marks-nya itu tuh cuma muncul di sebelah kanan doang. Kita mau muncul juga di sebelah kirinya nih, supaya kelihatan si Florida atau si North California itu dulu ranking berapa gitu di tahun 2018. Oleh karena itu, labelnya kita edit jadi line ends. Lalu, kan udah kelihatan nih udah ada. Lalu kita ganti ininya biar lebih nyaman dilihat. Jadi seperti ini. Hashtag ranking keberapa. Oke, apply, lalu oke, dan kita bisa lihat nih, bahwa Florida awalnya 1, tetap 1 di 2020. Yang ada kenaikan itu dari North California, Carolina dari 4 jadi 2. Nah, di sini misalkan kita hanya ingin melihat visualisasinya aja tanpa aksisnya, maka header-nya kita tutup, yang atasnya juga header-nya kita tutup. Jadi kita cuma kelihatan dari 2018 ke 2020 perubahannya seperti apa kayak gitu. Nah, berikutnya gimana kalau misalnya kita mau nge-highlight
nge-highlight kayak misalkan kita cuma mau ngelihat nih, munculin kayak yang Alabama aja nih, yang kenaikannya cukup tinggi. Di sini berarti kita klik kanan di bagian bawah Mars ini, lalu kita highlighters, kita klik yang state. Kita pilih, misalkan kita hanya ingin lihat yang Alabama. Nah, di sini kita bisa nge-highlight. Oke, selanjutnya kita ke bump chart. Nah, bump chart ini memperluas konsep dari slope chart. Kalau slope chart itu dari selama setahun aja, tapi kalau misalkan boom chart ini menampilkan perubahan selama lebih dari 2 periode. Nah, ini tuh memungkinkan ngelihat bagaimana posisi suatu entitas itu berubah seiring waktu, membantu kita memahami nih dinamika yang lebih panjang, seperti perubahan penjualannya selama bertahun-tahun berturut-turut tuh kayak gimana gitu. Nah, di sini kita tinggal kopas aja, duplicate aja. Nah, bedanya kalau di sini kita order date-nya, filternya kita nggak usah adain. Jadi kita bisa lihat nih dari 2017, jadi ini boom chart. Oke, jadi kita bisa lihat nih dari 2017 ke 2020 tuh kayak gimana perkembangan. Oh, ternyata Florida stay terus di atas. Dan kita juga misalkan, kan ini kan susah nih ngelihatnya ya. Oleh karena itu kita misalkan cuma mau highlight, kita lihat Alabama. Oh, Alabama dari 2 malah turun. Coba kita lihat yang naiknya cukup signifikan. Selain Alabama, Arkansas. Oh, Arkansas tidak cukup signifikan. Dan kita mau lihat yang Georgia deh. Ini lumayan menarik. Nah, dari 6 jadi 3. Kayak gitu. Sekian untuk yang slope dan boom chart. Dan kedua chart ini sangat efektif untuk menunjukkan perubahan relatif untuk mempermudah kita dalam menganalisis dan membandingkan tren antar periode atau antar kategori. Pada sheets ini kita akan membuat waterfall chart, yang mana waterfall chart ini tuh berfungsi untuk menunjukkan kontribusi profit dari masing-masing kategori dalam setiap departemen, baik itu kontribusi secara positif dalam artian kategori tersebut memberikan keuntungan, maupun kontribusi secara negatif dalam artian kategori tersebut memberikan kerugian terhadap total profit secara keseluruhan. Nah, untuk membuat waterfall chart ini, pertama, kita drag profit ke rows, lalu kita ubah analytic quick table calculation-nya menjadi running total. Ini tuh agar profit yang ditunjukkan nantinya secara akumulatif. Selanjutnya kita drag departemen dan kategori ke rows, karena kan kita mau melihat kontribusi profit dari masing-masing kategori dalam tiap departemen kan. Nah, kita ke analytic pane, lalu kita drag, kita seret totals, kita seret ke row grand totals, karena ini tuh biar bisa melihat total secara keseluruhan setelah kenaikan dan penurunan yang terjadi. Jadi secara intinya tuh biar grand total ini tuh biar kita bisa lihat secara keseluruhan kita tuh mengalami keuntungan atau kerugian. Nah, ini di marks card-nya kita ubah menjadi janbar. Lalu kita di marks card-nya lagi, kita ketik min sum, profit, enter. Nah, ini kita ubah, karena kan ini dia masuknya ke detail kan, kita ubah ke bagian size, agar panjang batang pada waterfall chart itu tuh sesuai dengan besar kecilnya nilai profit. Nah, kemudian fungsi negatif di agregat ini tuh untuk memutarbalikkan arah batang. Jadi yang positif tuh nanti dia akan ke bawah, sedangkan yang memberikan kontribusi negatif tuh dia akan ke atas. Nah, selanjutnya kita ke data pane lagi, kita drag profit ke color, biar kita tuh bisa melihat yang warna, yang memberikan kerugian tuh yang mana aja, dan yang memberikan keuntungan yang mana aja. Yang terakhir, kita ke kategori, kita sort kategorinya. Bentar, kita sort. Sortnya tuh berdasarkan field dari profit. Nah, kita tuh mengurutkan kategori ini secara menaik berdasarkan profit nih, agar waterfall chart-nya itu berurutan secara perlahan dari kiri ke kanan di dalam tiap departemen. Nah, dari sini bisa dilihat yang memberikan
kontribusi negatif tuh dari kategori tables, dan yang lainnya rata-rata menunjukkan kontribusi yang positif. Pada sheets ini kita akan membuat sparkline, yang dimana sparkline itu digunakan untuk menunjukkan secara cepat tren penjualan per kuartal setiap subkategorinya, sehingga memudahkan perbandingan dan pemahaman pola naik turun penjualan tanpa harus melihat detail angka. Jadi cukup dari visual saja kita bisa melihat tren penjualannya. Yang pertama, kita drag order date ke kolom. Lalu ininya kita ubah jadi kuartal, karena kan kita mau melihat trennya per kuartal. Dan diubah menjadi continue. Ini sudah menjadi continue. Selanjutnya kita drag kategori ke rows. Dan kita drag cells ke rows juga. Pastikan cells ini dalam bentuk sum. Karena ini udah dalam bentuk sum, jadi nggak perlu kita ubah. Selanjutnya kita membuat 3 calculated field baru. Yang pertama bernama min cells untuk kodenya ini. Dan yang kedua bernama max cells. Kodenya ini. Nah, untuk field min cells dan max cells ini tuh dibuat untuk menunjukkan batas atas dan batas bawah penjualan per kategorinya. Selanjutnya kita drag min cells dan max cells-nya ke rows. Lalu kita ubah menjadi discrete. Selanjutnya kita buat calculated field baru bernama last cells untuk kodenya ini. Dan kita drag last cells ini ke rows. Nah, fungsi dari field last cells ini tuh untuk meng-highlight nilai penjualan terakhir dalam tiap garis trennya dengan titik bulat. Nah, yang last cells-nya kita gabung dengan cells menggunakan dual axis. Lalu mark type-nya kita ubah menjadi circle. Terus kita lakukan synchronous axis pada kolom yang cells, kita klik kanan, terus kita lakukan synchronous axis, dan edit axis, kita klik edit axis, terus kita pilih yang independent axis range for each row or column. Ini tuh bertujuan agar garis per kategorinya tuh bisa nunjukin pola naik turun secara lebih jelas tanpa terikat skala yang sama. Lalu kita ke format, lines. Untuk grid lines dan zero lines-nya kita di non agar visualisasi yang dibuat menjadi lebih jelas. Dan untuk formatnya kita menggunakan dolar dengan menggunakan koma menggunakan satu angka di belakang koma. Nah, untuk yang sales-nya ini kita nggak usah diperlihatkan, jadi kita klik show header-nya. Lalu untuk max sales-nya juga kita ubah formatnya menjadi satu angka di belakang koma. Jadi ini merupakan bentuk dari spark lines-nya. Diperhatikan juga nilai minimum penjualan dan juga nilai maksimum penjualan, yang mana dari sini tuh kita bisa melihat bahwa terdapat beberapa kategori yang sangat fluktuatif. Contohnya seperti bookcase, ini minimal penjualannya 4,4, tapi maksimum penjualannya tuh mencapai 151,5 ribu. Oke, pada bagian sebelumnya telah dibahas tentang waterfall charts. Pada bagian ini akan dibahas juga tentang step lines dan jump lines. Nah, step line dan jump line ini sebenarnya mirip dengan waterfall chart, di mana waterfall chart di sini digunakan untuk melihat build up dari suatu grand total. Jadi grand total itu kita bedah bagaimana cara kita untuk cara build up-nya untuk mendapatkan grand total tersebut. Pada contoh di sini ada total profit
dan kita bedah profit-profitnya dari kategori dan departemen. Nah, pada step line dan jam line juga sama. Pada contoh di buku ini digunakan format yang sama seperti waterfall chart untuk membuat step line dan jam line-nya. Nah, di sini sebelumnya saya akan mencontohkan terlebih dahulu bagaimana cara membuat sheet ini. Pertama, karena kita ingin melihat profit dari kategori per departemen, kita masukkan departemen ke kolom, lalu kita masukkan kategori ke kolom. Kemudian profit kita masukkan ke row. Akan muncul bar chart seperti ini. Untuk mempermudah, kita urutkan kategorinya berdasarkan profit, dari profit terendah ke profit tertinggi, short ascending. Kemudian sum profitnya kita atur ke running total, sehingga muncul bar chart seperti ini yang sudah diurutkan dari yang terendah ke tertinggi. Karena di sini running total, di sini sedikit turun, sebenarnya profit yang paling kecil adalah table. Nah, untuk mempermudah, kita tambahkan profit di sini. Nah, akan menjadi seperti ini. Terlihat profit table itu lebih kecil daripada profit bookcase. Kemudian kita tambahkan grand total. Kita tambahkan grand total hanya yang paling kanan ya. Ini ada 3 pilihan. Kita tambahkan ke yang paling kanan karena kita tidak ingin melihat subtotal dari masing-masing departemennya. Nah, kemudian untuk membuat step line, automatic di sini kita ganti ke line. Lalu pilih path, kita pilih yang tengah untuk step line dan yang kanan untuk jam line. Step line-nya akan berbentuk seperti ini dan jam line akan berbentuk seperti ini. Nah, perhatikan bahwa tables memiliki warna jingga yang artinya profitnya negatif. Bookcase juga memiliki warna jingga yang artinya profitnya juga negatif. Namun tidak serendah tables. Nah, di sini kita bisa lihat running totalnya turun sedikit karena keduanya negatif. Kemudian running totalnya naik karena office furnishings itu positif dan seterusnya. Di sini juga sempat turun sedikit karena negatif. Kemudian naik sampai dengan kategori Telephones and Communications yang memiliki profit tertinggi. Titik kecil di kanan ini melambangkan grand totalnya. Nah, total profit perusahaan dari data superstore.csv ini sebesar $1.312.412. Sama halnya dengan jam lines, juga melambangkan profit dari masing-masing kategori per departemen. Namun bedanya adalah jam line tidak memiliki garis vertikal yang menghubungkan masing-masing kategori. Sehingga kategori terakhir atau kategori dengan profit tertinggi dari masing-masing departemen hanya dilambangkan dengan titik kecil. Ada 3, 1, 2, dan 3. Ya. Grand total masih sama dan cara membacanya pun masih sama. Nah, untuk memperjelas bagaimana cara penggunaan step line dan jam lines untuk hal lain, di sini saya sudah membuat sheet yang menunjukkan profit per kategori untuk departemen furniture yang dihitung per kuartal pada tahun 2020. Nah, untuk membuatnya, pertama kita masukkan kategori ke kolom dan juga order date. Karena kita ingin melihat per kuartal, di sini kita pilih quarter yang discrete. Kemudian kita hanya ingin melihat tahun 2020, sehingga kita filter order date-nya menjadi tahun 2020. Dan kita ingin melihat hanya departemen furniture, sehingga kita juga filter departemennya hanya furniture. Nah, untuk visualisasinya, kita masukkan profit ke rows. Di sini automaticnya sudah teratur sebagai line. Kemudian kita masukkan sum profit ke color untuk melihat profit yang positif dan juga profit yang negatif. Profit yang negatif di sini dilambangkan dengan warna jingga dan profit positif dilambangkan dengan warna biru. Di sini kita bisa atur warnanya menjadi warna yang lain. Saya menggunakan red green diverging. Kemudian path-nya kita atur ke step line. Ditambahkan juga grand total untuk melihat total profit dari masing-masing kuartal pada tahun 2020. Nah, dapat terlihat di sini bookcase itu memiliki profit negatif di kuartal 1, 2, 3, dan 4. Seluruh kuartalnya negatif. Namun, chairs and chairmates memiliki profit yang sangat tinggi.
dan seterusnya untuk kategori office furnishing dan juga tables. Sehingga bisa kita lihat pada kuartal pertama perusahaan memperoleh profit positif, memperoleh profit sebesar 4.956 dari departemen furniture. Kemudian pada kuartal kedua profitnya negatif, yaitu negatif 7.756. Kuartal 3 kembali positif dan kuartal 4 memiliki profit tertinggi, yaitu 31.140. Nah, demikian penjelasan untuk step lines dan jump lines. Berlanjut ke bagian berikutnya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu dumbbell chart dan simbol atau unit chart. Sebelumnya, apa sih dumbbell chart itu? Jadi, dumbbell chart ini adalah merupakan suatu variasi visualisasi grafik berbentuk circle plot yang membandingkan dua nilai dari suatu kategori. Nah, yang kemudian dua nilai ini akan kita lihat selisihnya. Karena bentuk dari dumbbell chart ini berbentuk plot-plot circle yang dihubungkan oleh garis lurus, kita dapat membandingkan selisihnya dengan melihat jarak garis lurus ini atau panjang dari garis lurus ini. Di sini seperti yang dia dilihat sebagai contoh, visualisasi untuk difference in profit between East and West. Jadi visualisasi ini kita menggunakan metode dual axis, yaitu menggandakan sumbu yang salah satu sumbunya kita gunakan untuk menggambarkan titik-titik dan yang salah satu sumbunya kita gunakan untuk menarik garis lurus yang menghubungkan antar kedua titik tersebut. Sehingga dalam hal ini kita bisa membandingkan perbedaan dari pemasukan di wilayah timur dengan di wilayah barat. Nah, selanjutnya, apa itu unit atau simbol chart? Jadi, unit atau simbol chart ini merupakan visualisasi yang menampilkan simbol atau gambar yang mewakili bentuk data atau hal yang ingin kita presentasikan. Sebagai contoh di sini kita ingin menggambarkan customer who had late shipments itu customer yang mengalami keterlambatan pengiriman. Di sini customer kita gambarkan sebagai simbol orang atau individu. Nah, selanjutnya langsung saya akan menjelaskan bagaimana cara memvisualisasikan dumbbell chart dan unit symbol chart. Oke, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, dumbbell chart ini kita gunakan untuk membandingkan dua nilai dari suatu kategori, yang kemudian digambarkan dengan titik-titik yang dihubungkan dengan garis lurus untuk mempresentasikan selisih atau jarak antara kedua nilai tersebut. Sebagai contoh, seperti yang sebelumnya, kita akan membandingkan profit dari dua wilayah timur dan barat. Di sini saya menggunakan data Superstore. Karena kita ingin membandingkan profit dari dua wilayah timur dan barat, kita gunakan kategori profit, kita masukkan ke dalam kolom yang kita ganti dulu menjadi sum, karena kita ingin melihat semua profit yang ada, measure, sum. Kemudian, karena kita ingin melihat profit dari setiap kategori kita, maka kita tarik kategori ke dalam bagian baris. Di sini masih terlihat visualisasinya dalam bentuk bar chart. Selanjutnya kita tarik lagi karena kita ingin membandingkan dua daerah. Sebelumnya kita filter dulu daerahnya. Kita ambil region, kita filter untuk daerah East dan daerah West atau Barat. Oke.
Yang kemudian, karena kita ingin membandingkan kedua daerah ini, kita ambil lagi profit. Karena kita ingin menggunakan metode dual aksis atau aksis ganda, karena ingin membandingkan dua daerah. Sebentar. Waduh. Oke. Di sini sudah langsung otomatis dual aksis ya. Tapi jika belum, nanti di bagian kita ambil, kita drop down dari sini, yang lambang segitiga di sisi kanan, profit salah satu saja, kita drop down dan nanti di sini ada pilihan dual aksis dan kita checklist. Kita pilih itu, kita aktifkan. Karena di sini sudah otomatis, ya, maka sudah bisa dilihat titik-titiknya. Nah, karena kita ingin memindahkan bagian bagian barat dan timur yang sudah kita filter sebelumnya, kita pindahkan region, kita masukkan ke color untuk membedakan bagiannya. Lalu kita gunakan dual axis seperti sebelumnya sudah dijelaskan. Salah satu kita gunakan sebagai line. Kemudian kita tarik lagi regionnya dan kita masukkan ke dalam pad. Dan salah satunya kita gunakan untuk circle. Bukan region lagi ke dalam color. Nah, di sini dapat dilihat perbedaan dari eh, kedua pemasukan daerah timur untuk yang berwarna biru dan daerah barat untuk yang berwarna oranye. Dan di sini dapat dilihat juga garis ini menampilkan jaraknya. Jadi begitu visualisasi untuk double chart. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara kita memvisualisasikan unit or symbol chart. Seperti pada contoh sebelumnya, di sini kita akan memvisualisasikan customer who had late shipment. Jadi customer yang mengalami keterlambatan pengiriman. Yang pertama-tama karena kita ingin melihat customer yang mengalami keterlambatan pengiriman per region. Jadi kita tarik kategori region ke dalam baris. Ke dalam baris. Kita sort mungkin dari yang paling besar ke yang terkecil. Lalu karena kita ingin melihat customer yang mengalami keterlambatan, berarti kita tarik customer ke dalam detail. Jadi terlihat ini ada banyaknya customer, ada ID-ID-nya customer per tiap daerah. Di sini ada 4 daerah, barat, selatan, timur, dan tengah. Dan karena kita ingin melihat customer yang mengalami keterlambatan, kita sudah mempunyai field, Boolean field yang mengatakan, yang membedakan customer yang mengalami keterlambatan dan yang tidak. Di sini kita pilih yang true. Artinya yang mengalami keterlambatan. Di sini terlihat bahwa tampak ada di barat ada 4, di selatan ada 3, di timur ada 5, di central ada 1. Lalu kita ubah automatic ini menjadi bentuk shape. Dari shape ini, kita bisa klik kanan, more shape. Lalu kita pilih, di sini kita slash shape palette, kita pilih, karena kita ingin menggambarkan individu, kita pilih bagian gender. Lalu kita pilih gambar individunya,
apply. Oke, lalu sudah dapat lihat bahwa gambarnya pun berubah. Coba kita buka. Mungkin di sini gambarnya kecil ya. Mungkin kita bisa besarkan. Kita juga bisa urutkan bentuknya. Ya, karena ini gambarnya masih terlihat kecil, padahal kita sudah fit width, kita ubah saja di ukuran. Kita pencet size-nya kita besarkan. Ya. Nah, ini sudah mulai terlihat ya. Ini bisa kita tarik kalau ada yang terpotong. Kita tarik saja. Nah, jadi seperti itu jika kita ingin membentuk atau membuat visualisasi yang lebih menarik, kita bisa ubah ke shape, lalu kita drop down shape-nya, kita pilih more shape, lalu kita pilih apapun yang ingin kita representasikan. Jadi seperti itu. Jadi seperti itu cara kita memvisualisasikan kedua chart. Yang pertama tadi dumbbell chart dan yang kedua ini unit atau simbol chart. Sekian dari saya. Terima kasih. Selanjutnya akan dibuat salah satu visualisasi, yaitu Marimekko Charts, di mana Marimekko Charts ini adalah jenis visualisasi yang menampilkan proporsi dua variabel secara bersamaan dalam bentuk batang secara horizontal ataupun vertikal. Yang pertama, kita akan menuliskan terlebih dahulu judul dari sheet name yang akan kita gunakan dengan tambahan yaitu Marimekko Charts. Dengan sheet name-nya kita akan boldkan dan tampilannya akan menjadi demikian. Kemudian langkah selanjutnya kita akan membuat calculated field yang diberi nama itu cells for region. Dengan tampilan sebagai berikut, di mana kode ini dihasilkan dari PDF yang telah diberikan. Nah, kode ini juga memiliki kegunaan yaitu untuk menghitung total kumulatif cells untuk setiap region dan nantinya akan dibutuhkan untuk menentukan lebar bar dari visualisasi. Kita klik OK dan kita masukkan cells for region ini ke dalam kolom. Kemudian untuk rows-nya kita tambahkan cells. Nah, setelah itu kita masukkan region ke dalam color yang berguna untuk membedakan warna, membedakan area dengan warna berdasarkan wilayah dan kemudian di departemen ke dalam detail. Nah, ini juga berguna untuk sebagai informasi tambahan dari visualisasi yang ditampilkan. Setelah itu, kita akan memasukkan cells ke dalam size. Nah, dengan menggunakan suatu rumus, yaitu kodenya adalah sebagai berikut. Nah, dengan kode exclude department titik 2 sum cells, ini berguna untuk menghasilkan total sales per region dengan mengabaikan detail departemen, walaupun kategori departemen itu nantinya akan ada di visualisasi. Nah, tampilannya udah demikian. Kemudian kita akan masukkan beberapa kategori ke dalam label, seperti sales, di mana sales ini kita masukkan kita pilih quick table calculation-nya percent of total dengan compute using-nya itu department. Kemudian kita masukkan sum sales per keseluruhan ke dalam tabel dan kita masukkan juga
region ke dalam label. Nah, ketiga, kategori ini kita masukkan ke dalam label untuk sebagai informasi lengkap pada setiap segmen bar yang nantinya akan ditampilkan. Kemudian, kita pilih juga di sini sum sales yang di rows-nya itu quick table calculation-nya itu percent of total dengan compute using-nya itu department. Nah, hal ini berguna untuk menghitung presentasi sales di dalam setiap region berdasarkan departemen dalam bentuk persen. Nah, sedangkan untuk sales yang for region ini kita gunakan compute using region untuk menghitung sales di dalam untuk menghitung setiap sales penjualan di setiap wilayah berdasarkan total keseluruhan wilayah tersebut. Nah, setelah ini setelah penampilannya seperti ini kita memilih bar dengan size-nya itu kita pilih yang fix dan alignment-nya itu yang right untuk menyesuaikan tampilan visualisasi bar. Nah, setelah didapatkan hasilnya demikian, kita bisa mengubah format-format angka ini untuk sebagai kemudahan pengguna untuk membacanya. Nah, untuk sum, sum sales yang ini kita bisa mengubah formatnya dengan numbersnya itu kita bisa ubah menjadi currency dengan mata uangnya itu dolar, dengan display unitnya itu million. Dan hasilnya akan demikian. Sedangkan untuk yang presentasi dari total, persen dari total ini kita bisa mengubah formatnya menjadi persen. Dan tampilannya akan demikian. Nah, untuk yang di bagian kolom yang sales for region ini kita bisa ubah juga sebagai formatnya dalam bentuk currency dengan display unitnya itu million dan mata uangnya itu adalah dolar. Dan untuk sum sales ini kita ubah formatnya sebagai persen. Nah, setelah didapatkan hasilnya demikian, kita bisa melihat bahwa semakin lebar dari setiap kolom ini, semakin besar juga total sales atau penjualan di region tersebut. Contohnya, kita bisa melihat di eh, wilayah East ini dengan total salesnya itu adalah di 1,15 miliar. Nah, hal ini berbeda dengan eh, wilayah West. Kita bisa melihat di wilayah West ini hanya di 0,73 miliar. Nah, jadi jika semakin besar setiap atau semakin lebar setiap kolomnya ini, berarti semakin besar juga total penjualan di region tersebut. Dan jika semakin kecil, maka semakin kecil dan jika semakin kecil kolomnya, maka semakin kecil juga total penjualan di region tersebut. Lalu kita bisa melihat juga tinggi dari setiap segmen bar ini. Nah, untuk tinggi setiap segmen ini menunjukkan presentasi kontribusi departemen terhadap total sales di wilayah tersebut. Kita bisa melihat contohnya di bagian di wilayah sentral ini ada sekitar 34,22% kontribusinya. Sedangkan kita kalau melihat di bagian South, ini hanya ada di 34,18%. Jadi semakin tinggi eh, segmen dari barnya ini akan menunjukkan juga semakin tinggi presentasi kontribusi departemen terhadap total sales di region tersebut. Dan jika semakin pendek seperti ini contohnya di bagian South, di wilayah South dengan Department of Office Suppliers dengan menghasilkan 23,36% kontribusi akan melihat juga bahwa kontribusinya ini semakin kecil yang kontribusinya ini semakin kecil. Sehingga kita bisa mengambil kesimpulan bahwa dengan Marimekko Charts ini
visualisasi ini cocok untuk membandingkan volume dan proporsi antar kategori yang akan dianalisis. Selanjutnya akan dibuat visualisasi animasi untuk melihat perubahan data secara dinamis saat dilakukan filter atau parameternya yang diubah. Yang pertama, kita akan menuliskan judul dengan pada sheet yang akan kita gunakan dengan tambahan yaitu animated list. Dengan sheet name ini kita akan boldkan dan tampilannya akan menjadi demikian. Kemudian yang pertama kita akan seret profit ke dalam kolom dan sales ke dalam row. Nah, kita masukkan juga region ke dalam filter dengan kita pilih semua wilayahnya dan kita klik OK. Nah, hal ini untuk memberikan opsi saat memfilter visualisasi berdasarkan region atau wilayah agar animasi nantinya bisa terlihat saat salah satu region dipilih atau dihilangkan. Nah, ini kita bisa klik Show Filter dan kita bawa uh, filter ini ke sisi kiri. Nah, untuk centangan ini kita bisa ubah juga tampilannya agar lebih menarik dengan single value list agar centangannya lebih bervariasi. Nah, setelah itu kita masukkan departemen ke dalam color dan departemen ke dalam label. Hal ini berguna untuk membedakan warna titik berdasarkan departemen dan menampilkan juga nama departemennya pada visualisasi. Nah, agar titik-titik ini lebih jelas, kita bisa ubah shape palette-nya itu eh, menjadi filled circle. Nah, yang ini agar tampilannya lebih jelas saat data berpindah pada saat animasi nantinya. Nah, ini juga keterangan departemen ini nanti kita bisa pindahkan ke bagian kiri semua. Nah, setelah hasilnya didapatkan, kita akan mengaktifkan. Nah, saat kita pilih, ini animasinya belum diaktifkan, sehingga kita perlu mengaktifkan animasinya dengan ke menu format, lalu kita klik animation, dan untuk workbook defaultnya itu kita pilih yang off, dan animationnya kita pilih on, dengan durasinya itu 0,5. Nah, hal ini berguna untuk mengaktifkan animasi, dan kita memilih set durasinya itu 0,5 detik, agar transisinya lebih mulus saat ada perubahan filter yang akan dipilih. Nah, setelah kita aktifkan, saat kita pilih region nanti akan mengaktifkan animasi sebagai demikian. Nah, kemudian untuk menampilkan jumlah total penjualan dalam bentuk dolar, ini kita bisa ubahnya dengan format, kemudian ke axis. Dengan number scale-nya ini kita ubah yang currency atau custom dengan jumlah dengan mata uangnya itu yaitu dolar, dan total desimalnya adalah 0. Sehingga tampilannya akan menjadi demikian. Nah, saat region ini nantinya kita pilih atau di filter gitu, animasi akan memperlihatkan posisi dan ukuran titik-titik data secara halus. Nah, seperti ini. Hubungan antara sales dan profit. Nah, kita bisa melihat juga misalnya di bagian yang semua wilayah, kita bisa melihat bahwa teknologi ini lebih unggul dan menghasilkan memiliki sales dan profit tertinggi di antara di antara departemen lainnya. Nah, sedangkan furnitur ini memiliki sales dan profit tertinggi kedua, dan office supplies ini
memiliki sales dan profit yang lebih rendah dibandingkan yang lainnya, walaupun penjualannya cukup tinggi. Nah, oleh karena itu, animasi ini mempermudah pengguna saat ingin mengubah filter pada wilayah contohnya, karena posisi titik-titik ini nantinya akan berubah secara halus dan memberikan eh, tampilan animasi. Nah, adapun animasi ini nantinya juga membantu pengguna untuk melihat perbedaan antara eh, wilayah di mana melihat melihat perbedaan antara wilayah yang memiliki yang hubungannya antara sales dan profit. Jadi kita bisa melihat hubungan sales dan profit di antara wilayah-wilayah yang kita filter. Nah, dengan hal itu kita juga bisa melihat perbedaan misalnya di berbagai kategori lainnya yang ingin kita lihat berdasarkan filtering. Sehingga hasil dari animasi adalah sebagai berikut. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.